Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line, dan Mandarin Station Listener. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Alsa dapat kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik pada edisi hari Sabtu 3 Juni 2017. Dan pada hari ini merupakan peringatan wajib Santo Carolus Wanga dan kawan-kawan martir. Dan pada saat ini saya sudah bersama dengan Romo Stefanus Tommy Oktora yang akrab kita sapa dengan Romo Tommy. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Tommy. Halo Romo, apa kabar? Salam jumpa Elsa, Romo. salam damai, salam jumpa para gembala baik dan murah hati dimanapun Anda berada. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Puji Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Tommy. Mari para gembala baik dan murah hati, Elsa, kita mulai perjumpaan kali ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang boleh kami terima dalam hidup kami masing-masing. Kami mohon semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu sendiri ke dalam hidup kami masing-masing, sehingga semakin hari kami semakin menekuni iman kami kepadamu. Jauhkanlah dari kami semua rasa ingin tahu yang tidak pada tempatnya, rasa kurang sabar dan kurang beriman. Semoga Roh-Mu sendiri yang memenuhi hidup kami, sehingga sungguh-sungguh dengan Roh itu kami semakin dapat mengikuti Engkau lebih setia, sehingga juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mereka itulah orang suci yang jaya berkat darah anak domba. Hidup tidak mereka sayangi, maut tidak mereka takuti. Sebab itu, mereka jaya bersama Kristus selama-lamanya. Haleluya. Para gembala baik dan murah hati, bacaan-bacaan pada hari Sabtu 3 Juni yang merupakan peringatan wajib Santo Carolus Wanga, kita akan baca bersama dari Kisah Para Rasul, bab 28, ayat 16 sampai dengan 20, dilanjutkan ayat 30 sampai dengan 31. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 21, ayat 20 sampai dengan 25. Mari kita membaca bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan.
Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Para gembala baik dan murah hati, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 21, ayat 20 sampai dengan 25. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Tommy untuk bacaan Injilnya. Sama-sama Elsa. Pemirsa Hidup TV, teman setia KJ Radio Line, Mandarin Station Listener, sekarang kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil pada hari Sabtu 3 Juni 2017 bersama dengan Romo Tommy Oktora. Romo, kita tadi sudah membaca bersama 2 bacaan pada hari Sabtu ini, Romo. Ya, betul. Kalau dari Kisah Para Rasul, Romo, apa yang dapat Romo sampaikan kepada seluruh gembala baik dan murah hati? Ya, Elsa dan para gembala baik dan murah hati dimanapun Anda berada, bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini sangat baik dan tentu saja mengandung banyak sekali inspirasi yang bisa meneguhkan perjalanan hidup kita ke depan. Bacaan pertama yang kita dengar dari Kisah Para Rasul
merupakan kelanjutan dari kisah-kisah sebelumnya yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari-hari sebelumnya. Dan dalam konteks ini, kali ini Paulus berbicara bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada dia itu adalah sebuah tantangan, adalah sebuah kesempatan untuk semakin memuliakan nama Tuhan dan mewartakan kabar gembira kepada banyak orang. Maka tadi dikatakan, Paulus itu sudah dalam kondisi dia ditahan, dia dipenjara. Maka dia kemudian naik banding, karena seperti kita tahu bahwa Paulus ini memiliki dua kewarganegaraan ya, katakanlah begitu. Dia adalah yang seorang Yahudi, dan dia juga punya kewarganegaraan Romawi. Maka tadi dikatakan, saya akan naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan untuk mengadukan bangsaku, tetapi supaya aku boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Maka di sini adalah konteksnya secara menyeluruh, secara luas, bahwa situasi sulit yang dialami oleh Paulus yang dalam hal ini dipenjara tidak menyurutkan niat dia. Maka ini inspirasi yang baik juga supaya kita juga melihat apa yang diteladan, yang bisa kita dapat kita gali dari teladan Santo Paulus ini, bahwa apapun yang kadang-kadang kita anggap sebagai halangan, sebagai rintangan, justru menjadi kesempatan untuk selalu mewartakan Tuhan. Mungkin juga Elsa dan para gembala baik dan murah hati ini memiliki pengalaman di mana kita merasa ini kesulitan, ini tantangan, ini hambatan saya. Tetapi justru bukankah saat-saat seperti itu kita justru bisa mewartakan kemuliaan nama Tuhan, gitu ya? Iya, Romo. Lalu kalau kita melihat dari kisah para rasul ini, Romo, di sini kita bisa menangkap juga bagaimana Paulus begitu tulus hati ya, Romo, dalam melakukan pewartaan dan juga melayani umat-umat Allah. Semua orang yang belum mengenal Yesus, dia wartakan dan juga dia rangkul. Nah, kalau kita belajar dari ketulusan Paulus ini, Romo, apa sebagai umat Allah pada saat sekarang ini, tindakan-tindakan atau contoh nyata apa yang dapat kita lakukan untuk mewartakan Allah terus-menerus? Ya, Paulus merupakan salah satu rasul yang tidak mau menyusahkan jemaat. Tentu saja itu kita tahu. Bagaimana kita tahu dari kisahnya, Paulus ini dia menjadi tukang tenda untuk menghidupi dirinya. Meskipun dalam konteks waktu itu dia berhak mendapatkan, dalam tanda petik itu ya, imbalan atas pelayanannya, tetapi dia tidak mau merepotkan, dia mandiri dan dia menjadi tukang tenda. Lalu tadi dikatakan di sini juga dalam bacaan pertama, 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri. Dan ini adalah bentuk juga keikhlasan, bentuk juga totalitas bagaimana dia merelakan diri sepenuhnya dengan tenaga, juga dengan hal-hal yang lain yang dia punya, dia mau mengikuti Tuhan Yesus. Disinilah juga kita bisa belajar, tadi dikatakan oleh Elsa juga, kita belajar ketulusan hati untuk mewartakan Tuhan Yesus. Yang kadang-kadang tadi yang kita sempat singgung sebentar, kadang-kadang kalau kita berada dalam sebuah tantangan, situasi sulit, kita merasa itu melulu sebagai sebuah bencana, sebagai sebuah mungkin dalam tanda petik juga dianggap kutukan gitu ya. Padahal bukankah justru ketika kita menerima dengan tulus hati, suasana menerima, lalu itu bisa menjadi sarana untuk mewartakan juga nama Tuhan. Ambil contoh misalnya, ketika saya sedang sakit, misalnya ambil contoh, ketika saya sedang sakit, tentu saja hal pertama yang kita rasakan ketika kita sakit pasti kita kesel, kita menggerutu, lalu kita agak marah, emosi itu wajar, normal dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu terus kita pertahankan, bukankah tidak mengubah apa-apa? Bukankah tidak justru malah menyembuhkan? Tetapi justru malah mungkin membuat penyakit itu lebih baik. Tetapi seandainya
Misalnya, dalam situasi sulit, dalam situasi yang tidak gampang itu, kita melihat ini ada kesempatan. Saya mau menempatkan sakit saya dan menyatukannya dengan penderitaan Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah kesempatan yang baik. Maka misalnya, daripada menggerutu, daripada kita marah-marah terus, ayo kita berdoa. Ini kan lebih baik juga ya. Kadang-kadang kita butuh kekuatan juga dari doa-doa ini. Maka ketulusan hati ini juga kadang-kadang ada hubungannya dalam saat-saat sulit. Dan biarkanlah juga saat-saat sulit itu menempa kita dan menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tentu saja para gembala baik dan murah hati, hal ini mudah dikatakan. Saya yakin ini mudah dikatakan, tapi sulit sekali untuk dijalankan. Tetapi kita belajar sama-sama bagaimana teladan Santo Paulus ini memberikan banyak inspirasi dalam hidup kita. Itu yang bisa kita gali dari Santo Paulus ya. Iya, Romo, terima kasih. Tadi saya tertarik juga dengan ayat 20, Romo. Di sini dikatakan, itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Di sini saya tertarik dengan kata pengharapan, Romo. Paulus sendiri juga pada saat itu dalam situasi dia menjadi tahanan, ini seperti tahanan rumah ya, Romo, ya, boleh dikatakan seperti itu gak? Ya, kita bisa bayangkan juga waktu itu tahanan itu ditahan di dalam rumah, tetapi juga bukan berarti Gak boleh keluar. bukan berarti juga bebas gitu ya. Artinya memang betul-betul ditahan. Bahkan nanti sampai menjelang kematiannya, Paulus ini diletakkan dalam sungguh-sungguh penjara yang sangat kecil, yang sangat sempit, dan masih kita bisa telusuri jejak-jejaknya di sekitar kota Roma, bagaimana dia di penjara, lalu juga di sungguh-sungguh tidak bisa melakukan banyak hal untuk mewartakan Tuhan Yesus itu ya. Iya, di sini saya tertarik dengan kata pengharapan, karena kita bisa belajar dari Paulus sendiri yang masih terus mempunyai pengharapan terhadap Tuhan. Bagaimana dengan kondisi sekarang, Romo, kalau kita menyikapi negara dan bangsa pada akhir-akhir ini, apa yang dapat Romo katakan tentang kondisi sekarang dengan juga pengharapan tetap di dalam Tuhan? Ya, sebagai orang beriman tentu saja kita tidak pernah boleh kehilangan pengharapan, karena itu adalah bagian dari iman. Justru karena pengharapan itulah kita bisa melihat ke depan, kita bisa juga membangun optimisme yang lebih baik lagi. Berkaitan dengan kondisi bangsa dan negara ini, tentu saja kita semua harus kembali mengingat sejarah perjalanan bangsa kita. Banyak orang selalu mengatakan sejarah itu menjadi bagian penting dari hidup masing-masing orang, termasuk juga sejarah bangsa ini menjadi penting. Maka ketika para pendahulu kita sangat memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam karakter, budaya, adat, sifat, dan lain sebagainya, maka ini adalah kekayaan bagi kita semua. Dan tentu saja kita tetap harus menjaga keberagaman, kesatuan dalam berbagai macam hal. Dan tentu saja juga bisa kita tempatkan pengharapan ini dalam konteks hidup kita masing-masing. Apakah juga aku sudah semakin menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah dengan cara hidupku, cara aku berelasi dengan orang, aku semakin menunjukkan rasa kasih itu kepada banyak orang? Maka sekali lagi pengharapan ini menjadi hal yang sangat penting, dan kita usahakan bersama-sama supaya juga ke depannya tentu saja bangsa kita bisa semakin baik lagi, semakin maju dan berkembang lagi. Kira-kira begitu ya, Elsa ya. Iya. Lalu di tengah tadi Romo sempat menyinggung bagaimana kalau seseorang atau sebagian orang yang sedang mengalami kesulitan, entah sakit penyakit ataupun mungkin masalah-masalah di dalam keluarga. Nah, di sini ada lagi perkataan seperti ini, Romo. Saya nggak bisa melakukan hal lebih atau seperti mewartakan Tuhan gitu, karena saya sendiri sedang
sedang tertimpa kesulitan, sedang bermasalah gitu. Nah, kalau kita belajar dari Paulus sendiri, dia di tengah kesulitan, di tengah situasi ini tetap mau, ini di ayat 30 Romo, dia dikatakan ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Jadi tetap membuka hati dan juga membuka diri kepada orang-orang yang ingin yang mencari dia ya Romo ya. Ya, ya. Di situ tentu saja kesiapsediaan itu menjadi hal yang menarik juga dari Santo Paulus, meskipun dia berada dalam situasi sulit, ditahan gitu ya, tidak memiliki kebebasan dalam arti seperti yang lainnya, tetapi dia tetap menerima orang-orang yang datang yang mau mengenal Tuhan Yesus. Maka tentu saja bukan berarti saya mewartakan Tuhan, memuliakan nama Dia kalau saya semua sudah tercukupi. Sampai kapan itu bisa hadir dalam hidup kita? Pasti orang tidak akan pernah merasa hidupnya cukup, merasa saya sudah selesai dengan hidup saya, lalu saya mau memikirkan orang lain, itu rasanya menurut saya kok hampir mustahil. Karena setiap orang itu selalu kecenderungannya merasa tidak puas, merasa kurang ini, kurang itu. Maka tentu saja dari segala kesulitan, dari segala keterbatasan, kita masih tetap bisa mengambil peran dalam memuliakan nama Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Dan tentu saja ini bukan kita tempatkan dalam artian yang sulit-sulit ya, dalam artian yang terlalu spektakuler, tidak, tetapi justru dari hal-hal sederhana. Misalnya juga tetap tadi punya pengharapan. Dari segala kesulitan ini saya tetap punya pengharapan, dan saya tahu bahwa Tuhan juga selalu menyertai saya. Lalu juga misalnya dengan cara lain, jangan lupa supaya kita tetap punya sukacita. Itu kan yang paling penting ya. Kadang-kadang orang kalau sudah mengalami kesulitan, ada hambatan, ada tantangan, itu kehilangan sukacita. Padahal sukacita ini kadang-kadang juga bisa menjadi jalan keluar bagi kita untuk melihat, oh ternyata memang kalau ada pintu tertutup ya orang bilang masih ada jendela yang mungkin terbuka. Maka janganlah hilang sukacita kita. Dan sukacita itu sadar atau tidak sadar juga dicermati oleh orang lain. Maka kalau kita kadang-kadang sedang sulit, sedang susah, tapi sukacitanya ada, orang lain melihat, loh kok bisa ya dia lagi dalam situasi seperti itu tetap bersukacita. Dan kita bisa mengatakan ya karena saya tahu saya punya pengharapan dan Tuhan juga pasti menyertai saya, oleh karena itu saya tidak kehilangan sukacita. Nah ini juga pembelajaran bagi kita semua, bagi Anda dan saya juga, supaya kita tetap terus berpegang pada firman Tuhan juga gitu. Iya Romo, terakhir ya Romo sebelum kita jeda, apakah Tuhan menguji hati orang benar Romo dengan kesulitan, dengan tantangan yang dia hadapi? Ya pertanyaan Elsa ini sulit-sulit ini. Iya, tetapi kita juga bisa belajar apakah Tuhan menguji hati orang benar. Tentu saja hati yang paling mengenal kita adalah Tuhan sendiri. Dan apakah kita diuji dan sampai sejauh mana kita tidak tahu. Kita tidak mengerti juga karena itu misteri bagian dari rencana Tuhan sendiri. Tetapi kalau bisa kita lihat dari kitab suci, dari firman Tuhan, justru dari peristiwa-peristiwa seperti itulah kita memang bisa melihat kehadiran dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Khususnya misalnya ketika para nabi dari kitab Perjanjian Lama, lalu juga para rasul, bagaimana Tuhan mengenal hati mereka dan juga bahkan memurnikan. Kalau menguji hanya sekadar menguji ya tidak rasanya ya, tetapi dia menguji dan memang untuk memurnikan, untuk bisa melangkah lebih lanjut supaya kita memang maju di dalam iman, dalam ketekunan dan kepercayaan kepada Tuhan. Ambil contoh para nabi itu yang memang diberikan berbagai macam hambatan, cobaan, bahkan juga ya kita bisa mengatakan seluruh hidupnya itu diambil oleh Tuhan. Tetapi ya mereka tetap setia, mereka tetap berpegang, mereka tetap mewartakan sabda Tuhan, tidak kehilangan semangat
Dan inilah yang menjadi juga inspirasi bagaimana akhirnya nanti Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat bagi orang yang memang setia kepadanya. Dan kita juga ingat bahwa Tuhan juga hadir di dalam hidup kita masing-masing. Sekali lagi bukan pertama-tama untuk menguji, kalau nggak ujiannya nggak berhasil lalu nggak lulus, bukan hanya seperti itu. Tapi dia menguji, mau mendampingi dan memurnikan. Supaya apa? Supaya kita lebih mantap, kita bisa maju lebih dalam lagi, memiliki relasi yang lebih akrab lagi dengan Tuhan sendiri. Kira-kira begitu yang bisa kita gali pelajarannya ya. Ya, baik Romo, terima kasih sudah memberikan inspirasi pewartaan kepada kita semua. Dan pada bacaan pertama tadi kita belajar dari Paulus bagaimana menghadapi situasi yang sulit dan tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan jeda sesaat, kita akan kembali di acara Oase Rohani Katolik. Jadi tetaplah di ruang dengar Anda. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line, Mandarin Station Listener, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Tommy Oktora dan saya Patricia Elsa, di acara Oase Rohani Katolik edisi hari Sabtu 3 Juni 2017. Dan bagi Anda yang masih mempunyai pertanyaan ataupun ingin sharing iman kepada kami, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Nah, Romo Tommy, tadi Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan di sesi pertama ya Romo ya. Dapatkah Romo mengulang secara singkat apa yang tadi sudah Romo sampaikan? Ya Elsa dan para gembala baik dan murah hati, tadi pada sesi pertama kita bersama-sama mencoba menggali inspirasi dari kisah para rasul. Bab 28 ayat 16-20 dan ayat 30-31. Di situ diceritakan bagaimana Paulus dalam situasi yang sulit pun, waktu itu dia di penjara, dia masih tetap punya pengharapan, punya keteguhan untuk mewartakan iman, mewartakan kasih dan memberitakan kerajaan Allah. Maka dengan kerelaan hatinya, dengan ketulusannya dan dengan semangatnya, dia terus berusaha karena mengikuti Tuhan juga tadi kita katakan sesungguh-sungguhnya, setotal-totalnya, sepenuh hati. Dan ini yang kita bisa gali dari bacaan pertama tadi. Dan kita pun bisa meneladan dan kita bisa menggali inspirasi dari ini. Apapun keadaan kita, khususnya ketika sedang mungkin mengalami tantangan, cobaan, mungkin itu bisa menjadi kesempatan bagi kita semua juga untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Itu yang tadi kita lihat bersama-sama dalam sesi pertama. Iya, terima kasih Romo. Nah, sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil ya Romo ya, dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Kabar baik Injil apa yang dapat Romo sampaikan, Romo? Ya, Injil yang kita dengar hari ini juga menarik. Banyak hal yang bisa kita gali dalam penerapannya untuk hidup kita masing-masing. Kalau kita lihat pertama-tama, kita lihat tokohnya. Tokoh dalam bacaan Injil kali ini ada Yesus, lalu ada siapa lagi tadi? Petrus. Ada Petrus dan satu lagi ada murid yang dikasihi Yesus. Itu dikatakan tiga tokoh ini, dialog ketiga tokoh ini yang menjadi frame gitu ya, frame cerita, frame narasi Injil Yohanes. Nah, pertama-tama tentu saja kita harus melihat konteksnya. Apa konteks dialog ketiga orang ini? Injil yang kita dengar ini menceritakan ketika Yesus menampakkan dirinya di hadapan para rasul di tepi Danau Tiberias. Maka ini bacaan kemarin hari Jumat itu tentu saja menjadi awal untuk dialog di Yohanes 21 ini. Maka
kita juga tahu ada kesinambungan dengan bacaan Injil yang kemarin kita dengar. Itu konteksnya. Jadi Yesus itu menampakkan diri di hadapan para rasul di tepi danau Tiberias. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah mereka mengalami sukacita. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka memperoleh banyak ikan berkat pertolongan Yesus. Itu yang terjadi. Kadang-kadang ini juga bisa nanti kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita melihat sukacita itu salah satunya dalam berupa berkat-berkat material seperti itu. Karena mereka itu banyak yang nelayan, maka berkat yang dirasakan itu adalah ikan yang melimpah yang mereka dapat waktu itu dengan baik. Maka salah satu juga berkat dari Tuhan pasti tentu saja dalam hidup kita sehari-hari adalah bersifatnya yang materi itu. Nah, yang terjadi waktu itu Yesus hadir di tengah mereka dan mereka menangkap banyak ikan. Lalu apa yang terjadi? Sesudah bersantap bersama, Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Ini yang menarik. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini yang kita dengarkan dalam perikop sebelumnya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan sampai 3 kali pula, Yesus meminta kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan tentu saja ini merupakan kehormatan besar bagi Petrus. Siapa yang tidak bangga kalau seorang guru, kalau seorang yang kita anggap penting di dalam hidup kita memberikan kepercayaan begitu besar. Tentu saja juga ini menyenangkan hati kita. Ambil contoh misalnya ini ya, ambil contoh seorang dosen mengatakan kepada mahasiswa yang ada di kelas, kamu nanti jadi asistenku ya. Wah, itu kan perasaannya luar biasa senang. Karena apa? Kita dipercaya, kita punya kompetensi, kita punya hal-hal yang lebih dari, dalam tanda petik, lebih daripada yang lain. Tetapi tentu saja ini juga menjadi rasa yang sama yang waktu itu dialami oleh Petrus rasanya. Ketika Yesus meminta, gembalakanlah domba-dombaku, ini merupakan kehormatan besar bagi Petrus. Menerima mandat dari Yesus untuk menggembalakan umat. Nah, di sini tetapi kita melihat ada sedikit persoalan. Dalam bacaan kemarin hari Jumat itu, di balik sukacita yang dirasakan oleh Petrus, tetapi tampaknya dia juga resah. Nah, Yesus bernubuat tentang bagaimana Petrus akan menemui ajalnya. Kalau kemarin dikatakan di sana Petrus ya, bagaimana dia akan menemui ajalnya, Yesus juga bernubuat, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Itu nanti Yesus bernubuat bagaimana Petrus nanti akan menemui ajalnya. Nah, kita masuk ke bacaan hari ini dari Yohanes 21 ayat 20 sampai 25. Karena Petrus sudah mendapatkan nubuat tentang hidupnya, lalu dia pun ingin mengetahui apakah yang akan terjadi dengan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu. Ini biasa lah ya dalam hidup kita, kalau kita punya teman, lalu kita mau tahu nih, wah teman kita nih yang sebelah ini gimana sih nanti nasibnya, ya hidupnya dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja konteksnya waktu itu bukan karena iri hati, bukan karena misalnya Petrus ini iri kepada murid yang dikasihi, bukan, tetapi karena mereka ada relasi yang dekat. Mereka di antara para murid ada relasi yang dekat, maka mereka pun mengutarakan ini dengan apa ya? Dengan belak-belakan lah ya, dengan terbuka. Lalu Petrus ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Yohanes itu. Nah, murid yang dikasihi itu beberapa kali memang menggambarkan Yohanes yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Dan Yesus menjawab, jikalau aku menghendaki supaya dia tetap hidup sampai aku datang nanti, itu bukan urusanmu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita kok keras sekali. Jawaban Yesus itu bukan urusan kamu gitu. Kadang-kadang
kalau kita diberi jawaban seperti itu mungkin kita tersinggung ya, Iya. mungkin marah, tetapi sama sekali tujuannya bukan itu, membuat marah orang apalagi tersinggung, tidak. Tetapi justru dari sinilah Yesus ingin menggeser pusat perhatian Petrus kepada hal-hal yang mendasar, hal-hal yang memang menjadi pokok dalam mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ini konteks secara menyeluruh bagaimana kita harus melihat, menempatkan. Karena kalau tidak dilihat secara menyeluruh nanti kita bingung, kok tiba-tiba Petrus nanya kepada Yesus, ini Yohanes, murid yang dikasih itu akan seperti apa nanti. Karena sebelumnya Petrus juga sudah mendapatkan nubuat bagaimana dia akan menemui ajalnya, bisa dikatakan begitu. Ya, baik Romo, terima kasih. Dan kalau kita melihat dari Injil Yohanes ini, di sini dikatakan penekanan kepada Petrus itu ikutlah aku. Ya. Kenapa Yesus bisa berkatanya kepada Petrus, Romo, ikutlah aku? Ya, sebelum sampai ke sana, mari kita lihat juga beberapa hal yang bisa mungkin kita gali ya, Mas. Kita bisa gali, kita ambil pelajarannya sebelum sampai pada pertanyaan itu. Yang pertama pun dari jawaban Tuhan itu kita bisa menggali inspirasi bahwa masa depan tetap merupakan misteri bagi kita. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Termasuk juga soal kematian misalnya. Kalau memang kita percaya ada misteri yang di luar jangkauan kemampuan kita, yang dibutuhkan adalah iman. Dan kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak mengetahui juga kapan saatnya kematian itu tiba. Karena ini masih ada konteks hubungannya dengan nubuat Tuhan itu dengan akhir hidup para rasul. Nah, yang sudah terjadi saja seringkali tidak kita ketahui, apalagi nanti ini yang masih di depan. Kadang-kadang kita sudah memikirkan jauh ke depan di luar kemampuan kita, sehingga efeknya apa? Kita menjadi gelisah, kita menjadi tidak tenang karena memikirkan hal-hal yang sangat jauh, yang kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Dan juga kita bisa memprediksi, menduga-duga, meramal atau menebak-nebak, tetapi pasti tidak bisa mendapat kepastian dari hal itu. Nah, inilah yang bisa kita ingat lagi, bahwa keinginan tahuan kita itu akan urusan Tuhan, boleh dibilang itu ya dalam tanda petik juga usil atau mau tahu saja. Kadang-kadang kita juga sebagai orang beriman pun dalam arti tertentu ya, melihat ada misteri di luar kemampuan kita, sehingga disinilah kita semakin juga mantap dan berkembang di dalam Tuhan. Atau juga misalnya memang sifat manusia gitu ya, kadang-kadang saya butuh kepastian untuk masa depan saya. Saya datang ke orang ini, ke orang itu, supaya apa? Supaya saya bisa tahu nanti hidup saya ke depan bagaimana. Tetapi itu dilakukan oleh mereka yang pasti imannya juga dalam hal ini belum mantap dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan tadi dikatakan pertanyaan Elsa juga, perintah Tuhan kepada Petrus itu ada dua kalau kita lihat dari konteks Injil tadi. Yaitu yang pertama, gembalakanlah domba-dombaku, itu perintah yang pertama. Dan ikutlah aku. Lalu pertanyaannya, apakah perintah itu hanya untuk Petrus saja? Tentu saja tidak. Untuk semua orang, untuk semua murid, dan tentu saja untuk setiap dari kita yang hari ini mengimani Tuhan Yesus. Nah, kalau itu dikatakan kepada Petrus, apakah Yohanes tidak punya kewajiban untuk mengikuti Tuhan? Tidak. Dan berdasarkan konteks yang tadi tentu saja ketika dia diberikan kehormatan gitu ya untuk menggembalakan domba, Petrus punya hal lain, yaitu ikutilah aku. Maka tentu saja inilah yang kita lihat, bukan hanya Petrus saja yang diminta mengikuti Tuhan, tetapi karena dia punya tadi, Yesus memberikan tugas, gembalakanlah domba-dombaku,
dan ikutilah aku. Maka nggak bisa dipisahkan. Dia punya kewajiban yang sama bagaimana dalam menggembalakan domba, dia mengikuti cara Tuhan Yesus menggembalakan. Itu ya yang bisa kita lihat. Lalu sebagai murid Yesus, Romo, pada sekarang ini, selama kita berziarah di dunia ini, cara-cara atau hal-hal apa yang bisa kita lakukan dalam mengikuti Tuhan Yesus? Ya, pertanyaan yang bagus. Sebagai murid Yesus saat ini kita diingatkan, tadi dikatakan kita diingatkan hanya fokus pada satu hal, yaitu apa? Mengikuti Yesus. Banyak hal yang membuat kita kurang fokus dalam hidup. Kadang-kadang hal lain, keadaan kita dan rekan-rekan di luar kita, teman-teman, rekan sekerja dan lain sebagainya, itu menjadikan kita kurang fokus dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ambil contoh misalnya, misalnya sahabat kenalan kita punya harta lebih banyak daripada kita, atau dia punya relasi yang lebih hebat daripada kita. Lalu kita merasa salah satu ukurannya adalah itu saja. Padahal bukan. Mengikuti Tuhan Yesus juga ukurannya bukan hanya itu saja. Maka kita juga paling tidak bisa fokus mengikuti Tuhan Yesus, supaya kita juga bisa pertama-tama mengalami kasih-Nya yang hadir di dalam hidup kita. Nah, yang paling penting apa? Yang paling penting buat Anda dan saya, ini juga pasti usaha kita bersama, kita belajar bersama. Bagi seorang murid adalah selalu terbuka kepada Tuhan dan mau diselamatkan. Itu yang paling penting. Jadi kita mempunyai keterbukaan hati. Para gembala baik dan murah hati, saya, Elsa juga, kita punya keterbukaan hati sehingga apa? Kita punya keinginan untuk diselamatkan. Salah satu kita ikut Tuhan Yesus, tentu saja kita percaya akan janjinya, akan janji keselamatan. Dan kita mau mengikuti Dia karena Dia menjanjikan keselamatan itu. Nah, maka kadang-kadang kalau kita kurang fokus, kita hanya terjebak pada hal-hal yang kurang penting. Tadi seperti Petrus itu, dia diminta gembalakanlah domba-dombaku dan ikutilah aku. Malah dia tanya Tuhan, ini kalau dia gimana nanti nih? Oh, kalau dia gimana? Nah, itu manusiawi sekali. Kadang-kadang kita juga kalau ikut Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, wah Tuhan, tapi ini saya belum, itu saya belum. Lalu kok dia bisa begini, dia bisa begitu. Nah, ini yang penting bagi kita ternyata hanya keterbukaan hati aja. Keterbukaan hati, bagaimana kita mau membuka diri pada Tuhan dan mau diselamatkan. Kita kerap kali juga menjadikan orang lain sebagai pembanding. Padahal tentu saja Tuhan punya rencana-rencana istimewa bagi setiap dari kita. Tentu saja misalnya untuk Elsa berbeda, untuk saya berbeda, dan untuk para gembala baik dan murah hati dia punya rencana khusus yang kita nggak bisa bandingin. Kok dia begitu, saya begini. Padahal rencana Tuhan adalah demi keselamatan kita. Nah, ini yang menarik juga ya dari inspirasi Injil hari ini, Elsa. Ya, Romo. Apalagi Romo, dari Injil Yohanes ini kita masih ada sedikit waktu, Romo. Ya, lalu cara hidup kita, bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan, tadi dikatakan dengan cara-cara jalan-jalan yang lain. Nah, misalnya ambil contoh, Petrus dipanggil Tuhan untuk mengikuti Yesus sebagai martir. Itu kita tahu bagaimana ceritanya. Elsa juga mungkin pernah tahu bagaimana dia nanti mengikuti Tuhan sampai totalitasnya itu, sampai dia disalib. Disalib, bahkan salibnya pun terbalik ya, karena merasa tidak layak. Saya tidak layak mengikuti seperti Tuhan Yesus, maka salibnya dibalik saja. Dan kita bisa tahu bagaimana orang disalib dan terbalik. Itu pasti tentu saja penderitaannya lebih luar biasa ya, karena semua darah itu langsung ke kepala dan mengerikan. Lalu Yohanes juga cara hidupnya dia tidak menjadi martir, dia meninggal dalam usia yang tua ya. Dan ini yang menarik, karena kita punya jalan hidup kita masing-masing, kita punya rencana
Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Yang penting bagi kita, kita terbuka. Jangan, Tuhan saya maunya kayak dia dong, atau saya maunya begini dong. Kalau kita terus menuntut itu dan kita tidak memperoleh, ya tadi itu kita akan lelah, kita akan merasa selalu kurang. Tapi kalau kita mempunyai keterbukaan hati, kita percaya kalau saya terbuka, saya memperoleh keselamatan. Ini gampang, sekali lagi gampang sekali dikatakan, tetapi pasti ini perjuangan kita bersama. Dan ini pun kita kita pelajari bersama-sama, bahwa sabda Tuhan selalu mengundang kita setiap hari. Mari ikutilah aku. Mari ikutilah aku. Kalau Anda sebagai ayah, ibu, orang tua gitu ya, misalnya, bagaimana sih cara supaya dapat mengikuti Tuhan dengan lebih baik? Tentu saja menjadi penting. Jangan berpikir juga mengikuti Tuhan yang susah-susah itu, yang sulit-sulit. Tetapi coba bagaimana mengikuti Tuhan itu dengan cara-cara yang sederhana sebagai seorang ayah, seorang ibu. Misalnya menjalin komunikasi yang baik ya, lalu kemudian mengkomunikasikan hal-hal yang kadang-kadang kurang cocok. Kalau nggak ada komunikasi, kadang-kadang yang timbul adalah prasangka. Lalu dari prasangka itu lalu menjadi masalah nanti. Karena apa? Saya punya asumsi sendiri terhadap misalnya pasangan saya. Karena saya takut untuk mengkomunikasikan itu. Dikomunikasikan secara terbuka, secara jujur. Karena pasti terus terang di sini kita belajar. Akhirnya Petrus pun ketika Yesus mengatakan itu bukan urusan kamu, dia tidak merasa lalu kemudian down, lalu menjadi kecewa berat, tidak. Karena dia punya keterbukaan hati untuk dikoreksi. Maka inilah yang menjadi penting juga dalam komunikasi, misalnya dalam keluarga yang kerap kali banyak menemui kesulitan, hambatan. Apakah selama ini pesan Tuhan untuk ikuti dia itu selalu menggema? Kadang-kadang yang kita ikuti kan mengikuti diri sendiri, ego diri sendiri, itu yang menjadi sulit. Kenapa menjadi sulit? Karena ego itu pasti tidak bisa ketemu juga dengan ego orang lain kalau hanya memikirkan ego ya. Tetapi dalam berkomunikasi misalnya sebagai pasangan, tentu saja ego ini pelan-pelan harus artinya bisa didialogkan dengan yang lain supaya ada ruang untuk maju bersama. Maka ajakan untuk ikutilah aku ini bukan hal yang gampang pasti. Kalau kita merasa Tuhan aku mau mengikuti engkau, ya ikutilah dengan cara begini. Kamu punya salib, kamu tanggung. Dan itu ikutilah ajakan Tuhan, bukan sesuatu hal yang sederhana. Tadi contohnya itu ya. Saya lagi kesel misalnya dengan pasangan saya. Tapi saya gengsi nih untuk untuk minta maaf duluan. Atau untuk tegur sapa. Sehingga di rumah itu berbulan-bulan tidak omong gitu ya. Bahkan juga misalnya juga dalam komunitas kita, komunitas pastoran, komunitas susteran, kita juga masih punya kecenderungan seperti itu. Kalau kita punya masing-masing ego yang tinggi, nggak bisa kemudian ingat lagi yang mau kita ikuti siapa? Ikut Tuhan. Maka itulah yang menjadi pesan bagi kita semua. Mengikuti Yesus berarti terus menyadari keberadaan Dia dalam hidup kita masing-masing, meniru segala kebajikannya, menghayati demi hari, menghayatinya hari demi hari. Maka pasti ini perjuangan kita semua. Dan inilah yang menjadi peneguhan bagi kita. Kalau Tuhan minta kita untuk ikut Dia, mari kita fokus. Fokusnya ikut Tuhan. Nggak gampang, karena kita masih di dunia dan itu pasti banyak hambatannya, banyak rintangannya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memberikan penolong. Karena besok kita akan mulai novena ya. Besok sudah hari Pentakosta. Sudah hari Pentakosta. Lalu kemudian roh dicurahkan kepada kita untuk membantu kita ini, untuk melihat, membimbing kita di dalam mengikuti Yesus. Di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ini yang penting juga untuk menyongsong Pentakosta besok menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Romo Tommy sudah memberikan kabar baik Injil yang begitu baik dan indah bagi kita semua. Bagaimana kita dalam mengikuti Yesus, kita perlu terus menyadari keberadaan Tuhan ya Romo ya. Dan juga selalu mempunyai pengharapan karena Tuhan juga tidak meninggalkan kita seorang diri. Tuhan mengirimkan juga Roh Kudusnya kepada kita ya Romo.
Betul. Ya, kita akan pamit undur diri, kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik. Dan sebelumnya kita memohon berkat dan doa melalui Romo Tommy. Terima kasih, mari kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi setiap perjuangan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang mengenal kami semua secara pribadi, kami bersyukur karena kami Kau pilih menjadi murid-murid-Mu. Dan dalam perjalanan menjadi murid ya Tuhan, kami menyadari bahwa kerap kali kami kurang fokus, kami kurang juga punya kehendak untuk mengikuti Engkau secara lebih setia, secara lebih total. Maka dalam setiap kerapuhan dan kelemahan kami, tolonglah kami ya Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga sungguh-sungguh Engkau menguatkan kami. Dan biarkanlah ya Tuhan, dalam mengikuti Engkau, kami juga bisa menjadi saksi-saksi cinta dan kasih-Mu, sehingga iman yang kami miliki juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah saudara-saudari kami yang sedang dalam kesulitan, entah karena persoalan ekonomi, persoalan relasi dalam keluarga mereka, persoalan orang tua dengan anak-anak, dan lain sebagainya. Berkatilah juga bangsa dan negara kami. Semoga kami semua menyadari betapapun kami ini satu, kami ingin memperoleh keselamatan, dan kami percaya juga Engkau mempunyai rencana yang indah untuk setiap dari kami. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya, dan semoga lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga berkat Allah turun melimpah atas kita semua, keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Para gembala baik dan murah hati, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Stefanus Tommy Oktora pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita amalkan Pancasila. Makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.